kasih Tuhan untuk hari ini. Semuanya karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada di tempat ini, kami mengerti tentang kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya. Yesus, Engkau sangat baik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik Yesus, Engkau sangat baik. Haleluya. Masa-masa kami dengan Engkau secara pribadi Tuhan, itulah yang menjadi masa yang terindah Tuhan buat kami. Itulah Tuhan yang memuaskan hati kami Tuhan.
menyerahkan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, kasih-Mu Tuhan yang memuaskan kami, yang memulihkan. Oh, oh. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, oh, sungguh indah. Haleluya, sungguh indah, tiada yang seperti-Mu. Oh Yesus, haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Yesus, kekasih jiwa.
kekudusanmu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sembah Dia di tempat maha kudusnya. Haleluya. Dia pribadi yang dekat, Dia yang mampu memulihkan. Oh haleluya. Oh Yesus, sembah Dia lebih dalam lagi, dalam tahta maha kudusnya. Haleluya. Oh, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu Dia. Shalom. Mari kita menyembah Tuhan, kita tinggikan Dia. Haleluya. Oh Yesus.
persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, jadikan ku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh yes. Ku hampiri tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, jadikan ku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya menyembah-Mu, hanya menyembah-Mu Bapa. Jadikan ku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Oh, bawa daku
hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu, oh, dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Oh Yesus, ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Oh, Yesus. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap
setia yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Oh, indah bagimu. Ya Yesus. Hanya bagimu. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun saudara berada pagi hari ini. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online GKKD Bandung Pusat. Hari ini kita akan membahas satu tema yang saya percaya akan mengubahkan hidup kita semuanya. Aku bait Allah, aku memuliakan Allah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari tundukkan kepala kita minta Tuhan campur tangan mengurapi kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami mau katakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Engkau baik buat kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan, kebaikan-Mu terbukti atas hidup kami. Kami ada sebagaimana ada hari ini, karena Tuhan baik buat kami. Kami rindu hari ini diperbaharui oleh firman-Mu. Kami rindu hari ini dimerdekakan oleh firman-Mu. Oleh karena itu urapilah kami semuanya. Hamba-Mu yang menyampaikan juga setiap kami yang mendengarkan dimanapun kami berada. Tuhan, lawat kami semuanya. Kami tahu firman-Mu adalah permulaan mukjizat. Firman-Mu adalah permulaan terobosan. Oleh karena itu berfirmanlah Tuhan atas kami semuanya, supaya kami semuanya mengalami terobosan, supaya kami semuanya Tuhan mengalami mukjizat dimanapun kami berada. Dan sementara firman Tuhan diberitakan, kami berdoa supaya jemaat dimanapun berada, kalau ada di antara mereka yang sakit, firman-Mu yang menyembuhkan mereka. Kalau di antara mereka yang hari ini berbeban berat, firman-Mu yang mengangkat beban itu. Kalau di antara kami Tuhan, ada yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan apapun itu, biarlah hari ini firman-Mu menjadi jawaban. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami bait-Mu, kami mau memuliakan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah Aku bait Allah, aku memuliakan Allah. Saya ingin kita bersama-sama mengucapkan pernyataan ini. Mari katakan, entah Bapak Ibu dimanapun hari ini berada, mari katakan, aku bait Allah, aku memuliakan Allah. Sekali lagi, aku bait Allah, aku memuliakan Allah. Puji Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian, buka Alkitabnya. Kita akan baca sama-sama 2 ayat firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Yang pertama dari 1 Korintus 3 ayat 16. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara juga baca Alkitabnya dengan suara yang keras. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Yang kedua, 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu sekalian, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya menjelaskan 2 ayat ini kepada kita semuanya, saya ingin menjelaskan latar belakang jemaat di Korintus.
di mana Paulus menuliskan 2 ayat tadi, bagian dari surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Yang pertama, jemaat di Korintus, jemaat di kota Korintus adalah jemaat yang dirintis oleh Rasul Paulus. Kemudian, jemaat terdiri dari kalangan Yahudi, tetapi lebih banyak lagi mereka yang bukan Yahudi, yang dahulu mereka adalah penyembah berhala. Saudaraku, kota Korintus pada waktu itu adalah kota yang cukup besar, kota yang dikatakan sombong karena hikmat, kota yang kaya dengan materi, tetapi juga kota yang amoral dengan banyaknya percabulan dan hawa nafsu. Dan yang menjadikan lagi, di kota Korintus terdapat penyembahan berhala dan pelacuran bakti. Orang-orang pergi ke tempat pelacuran sebagai bagian dari ibadah. Ada 1.000 sampai 2.000 pelacur yang tersedia sebagai bagian dari ibadah. Itulah kondisi kota Korintus, di mana jemaat Korintus ada. Dan bagi kita, hari ini kita renungkan betapa beratnya sebenarnya cobaan bagi jemaat Korintus dalam situasi kota yang demikian. Kesombongan karena hikmat, kekayaan, amoral bercampur baur dengan penyembahan berhala dan pelacuran bakti. Bapak Ibu sekalian, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus, keadaan jemaat sungguh sangat menyedihkan. Yang pertama, ada perpecahan di antara jemaat. Ada yang menyatakan dirinya golongan Paulus, ada yang menyatakan dirinya golongan Apolos, ada golongan-golongan yang lain. Kemudian apa yang terjadi? Di dalam jemaat ternyata ada guru-guru palsu. Mereka mengajarkan nilai-nilai dunia. Mereka memasukkan nilai-nilai yang berasal dari dunia ini ke dalam gereja. Mereka menyatakan bahwa kebebasan dalam makan seperti yang diajarkan Rasul Paulus, itu juga diartikan bahwa mereka juga boleh bebas dalam hal berbuat dosa. Oleh karena itu banyak di antara mereka yang akhirnya hidup dalam dosa percabulan, perzinahan. Kemudian jemaat juga mengalami konflik, bahkan konfliknya sangat menyedihkan. Karena mereka membawa konflik itu untuk diselesaikan kepada orang-orang yang tidak percaya. Padahal Alkitab katakan bahwa orang-orang percaya suatu saat kelak akan menghakimi para malaikat. Tetapi jemaat ada di antara mereka yang punya masalah bisnis, punya masalah usaha, konflik satu dengan yang lain. Dan mereka datang kepada orang-orang yang tidak percaya untuk dihakimi. Kemudian mereka juga, jemaat ini sebagian mentoleransi percabulan. Kenapa ini terjadi? Karena di kota Korintus percabulan adalah sesuatu yang dilegalkan. Perzinahan sesuatu yang dilegalkan. Tadi saya cerita di awal bahwa di kota Korintus ada tempat penyembahan dewi dan di sana ada yang namanya pelacuran bakti, di mana ada 1.000 atau 2.000 wanita yang melayani pria-pria melakukan percabulan dan mereka membayar itu sebagai bagian dari persembahan kepada dewi tersebut. Dan nilai-nilai ini kemudian masuk ke dalam gereja dan banyak di antara jemaat yang akhirnya hidup dalam percabulan. Bahkan di 1 Korintus pasal yang ke-5 ada percabulan yang sedemikian rupa yang bahkan orang dunia tidak melakukannya, di mana ada seorang anak yang tidur dengan ibunya, yang dimaksud ibu tirinya. Kemudian ada banyak di jemaat yang tidak memisahkan diri dari masyarakat sekitar yang menyembah berhala. Sehingga nilai-nilai dari kota itu yang begitu rusak akhirnya mulai mempengaruhi jemaat di Korintus. Dan kemudian ada beberapa orang jemaat yang kemudian berkirim surat kepada Paulus melaporkan kondisi ini. Dan lahirlah surat Paulus dari 1 Korintus pasal 1 dan 1 Korintus pasal yang kedua. Dan yang luar biasa yang akan kita bahas hari ini, yaitu menceritakan bagaimana Paulus menginginkan supaya jemaat di Korintus tahu bahwa tubuhnya adalah bait Allah. Tadi kita bersama-sama baca 1 Korintus 3 ayat 16 dengan 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Diawali dengan perkataan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Tidak tahukah kamu bahwa Roh Kudus diam di dalam kamu? Saudaraku, pernyataan tidak tahukah kamu di dalam 1 Korintus ada 10 kali. Paulus merasa
jemaat tidak mengetahui. Paulus merasa ragu. Kenapa jemaat melakukan tadi persoalan-persoalan? Kenapa jemaat jatuh ke dalam percabulan? Kenapa jemaat jatuh ke dalam konflik? Kenapa jemaat mengalami perpecahan? Karena satu hal, ada yang tidak diketahui. Dan Paulus mengulangi 10 kali, apakah kamu tidak tahu? Tidak tahukah kamu? Saudaraku, saya ingin cerita kepada saudara bahwa ketidaktahuan kita kepada kebenaran akan membuat orang gagal dalam hidupnya. Oleh itu saya bacakan buat kita semuanya, Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau kita tahu kebenaran, maka kebenaran itu yang memerdekakan kita. Kita mungkin hari ini ada di antara saudara yang terikat dalam percabulan, yang terikat dalam dosa-dosa yang lainnya. Kalau saudara tidak tahu kebenaran, saudara akan sulit. Tapi kalau saudara tahu kebenaran, maka Alkitab katakan kebenaran itu yang akan memerdekakan saudara. Kebenaran itu akan melepaskan saudara. Kebenaran yang akan menolong saudara keluar dari krisis. Mungkin sekarang krisis rumah tangga atau krisis usaha. Dapatkanlah kebenaran. Dapatkanlah pengetahuan kebenaran. Karena kebenaran itu akan memerdekakan saudara dari setiap persoalan yang sekarang sedang menjajah hidup saudara. Sebelum kita lanjutkan, saya akan mengutip satu berita dari tempo.co. Ini kisah terjadi di New York. Saya akan bacakan kisahnya, kisah yang sungguh sangat menyakitkan. Pewaris kekayaan miliarder eksentrik Hugh Clark, namanya Timothy Henry Gray, ditemukan tewas di bawah jembatan Union Pacific Railroad, Wyoming. Ia menjadi gelandangan sampai akhir hayatnya tanpa tahu bahwa ia mewarisi kekayaan sebanyak 19 juta dolar atau 183 miliar. Saudara, sungguh cerita yang sangat mengenaskan. Seorang yang secara legal punya kekayaan 183 miliar, tetapi akhir hidupnya sangat mengenaskan. Dia mati sebagai gelandangan. Kenapa saudaraku? Karena dia tidak mengetahui. Dia tidak tahu bahwa dia ahli waris. Dia tidak mengerti bahwa dia punya kekayaan yang luar biasa. Akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan begitu mengenaskan. Mati sebagai gelandangan karena ketidaktahuan. Nah, hari ini saudaraku, terimalah pengetahuan firman yang memerdekakan. Karena ketika kita mengetahui kebenaran, pengetahuan dan kesadaran diri sebagai bait Allah akan menjadi kekuatan untuk menang menghadapi pencemaran dunia. Kenapa Paulus menuliskan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Karena mereka tidak mengetahui, mereka tidak dimerdekakan. Dan hari ini kita mau belajar bahwa firman Tuhan yang kita ketahui punya kuasa untuk memerdekakan. Firman Tuhan juga punya kuasa untuk menyembuhkan saudara yang sakit hari ini. Bukan hanya memerdekakan dari pencemaran, dari dosa, dari kenajisan. Tapi firman Tuhan juga ketika firman itu berbicara kepadamu, firman itu akan menjadi mukjizat. Bukankah segala sesuatu yang ada sekarang dimulai dari yang tidak ada? Bumi diciptakan oleh firman Tuhan. Oleh karena itu saya percaya apapun kebutuhan saudara, dapati firman Tuhan dan firman Tuhan akan mewujudkan kebutuhan saudara. Apapun penyakit saudara pada hari ini, firman Tuhan akan datang kepadamu dan firman Tuhan itu akan menyembuhkan. Saudaraku, yang kedua, kesadaran bahwa kita hidup dan tubuh kita milik Allah menjadikan kita berhati-hati menggunakan anggota tubuh dan akhirnya memuliakan Allah. Jemaat di Korintus tidak menyadari bahwa tubuhnya bait Allah, sehingga mereka tidak menjaga tubuhnya dari pencemaran-pencemaran yang terjadi di kota itu. Mereka akhirnya larut dalam budaya di Korintus. Mereka akhirnya hidup seperti orang-orang dunia karena mereka berpikir bahwa kalau makan saja bebas, maka saya pun bebas melakukan apa saja terhadap tubuh saya. Karena mereka tidak paham bahwa tubuh mereka sesungguhnya adalah bait Allah, tempat kehadiran Allah. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, hari ini
kita mau dapati kebenarannya bahwa saudara dan saya adalah bait Allah. Nah, saya akan membahas lebih lanjut apa yang dimaksud ketika Paulus menunjuk bait Allah. Paulus sedang menunjuk kepada bait Allah pada masa perjanjian yang lama. Dan kemudian dia ingin menjelaskan bahwa kehadiran Allah, bahwa hadirat Allah itu sebenarnya sudah berpindah dari bait Allah yang berbentuk gedung kepada tubuh setiap orang percaya, juga kepada jemaat. Dan hari ini saya mau jelaskan apa sebenarnya fungsi bait Allah dalam perjanjian yang lama, sehingga kita mengerti bahwa fungsi itu sekarang sudah berpindah dari sebuah gedung, dari sebuah kemah kepada tubuh saudara dan saya yang percaya kepada Yesus. Bait Allah dalam perjanjian yang lama itu bermula dari kemah suci ketika zaman Musa. Kemudian berubah menjadi gedung yang sangat megah, bait Allah Salomo. Pada masa sebelum Salomo, bait Allah berbentuk kemah, atau bisa dikatakan sebenarnya adalah portable bait Allah karena bisa dipindah-pindah, ya, sesuai dengan pergerakan orang Israel pada itu keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tetapi kemudian Daud merindukan untuk membangun sebuah rumah bagi Allah. Tetapi Allah tidak berkenan kepada Daud dan Allah menginginkan bangunan itu dibangun oleh Salomo sehingga disebut bait Allah Salomo. Tetapi kemudian bait Allah kemudian dihancurkan pada zaman Nebukadnezar dan kemudian dibangun kembali. Jadi sudah ada 3 bait Allah. Yang pertama kemah suci atau bait Allah portable, kemudian bait Allah Salomo, yang terakhir bait Allah Zerubabel, atau kemudian diperluas menjadi oleh Raja Herodes menjadi disebut bait Allah Herodes. Bait Allah adalah pusat penyembahan dan pusat kehadiran Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bait Allah adalah lambang kehadiran dan perlindungan Tuhan atas umatnya. Saya akan bacakan Keluaran 25 ayat 8, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Allah menginginkan tinggal di antara orang Israel. Kemudian Allah meminta supaya dibangun kemah suci. Kemudian apa yang terjadi ketika bait suci ditahbiskan? Allah turun dari sorga dan memenuhi bait itu dengan kemuliaannya dan berjanji untuk menempatkan namanya di situ. Bila umat Allah ingin berdoa kepada Tuhan, mereka dapat melakukannya dengan menghadap bait suci. Dan Allah akan mendengar mereka dari baitnya. Ada 2 fungsi penting yang dilaksanakan dalam bait Allah, yaitu korban-korban penghapus dosa. Dan kemudian ada hari raya pendamaian, di mana imam besar memasuki tempat maha kudus untuk memercikan darah di atas tutup tabut perjanjian untuk mendamaikan dosa-dosa umatnya. Saudaraku, itulah cerita gambaran tentang bait Allah. Jadi ada 2 fungsi utama bait Allah. Yang pertama untuk menyatakan kehadiran Allah, di mana Allah hadir di antara umat Israel, di mana Allah berbicara kepada orang Israel. Allah hadir di bait Allah itu. Dan fungsi yang kedua adalah di mana orang-orang Israel datang mempersembahkan korban. Mereka mempersembahkan korban. Dan kemudian setiap tahun imam besar mempersembahkan korban untuk hari pendamaian bagi dosa dia dan bagi dosa bangsa Israel. Yang utama harus saudara mengerti bahwa bait Allah adalah tempat kehadiran Allah. Bait adalah Allah tempat penyembahan. 2 perkara itu. Lalu bagaimana dengan perjanjian yang baru? Ketika Yesus mati di kayu salib, ada 2 pendapat. Bahwa tirai bait suci itu kemudian terbelah 2 dari kiri ke kanan. Sehingga orang bisa melihat ke ruang maha kudus. Sehingga tidak ada batasan lagi, siapapun bisa melihat ruang maha kudus. Tetapi ada para ahli yang berpendapat juga bahwa bait Allah seketiga terbelah 2 ke kiri dan ke kanan. Sehingga benar-benar waktu itu bait Allah hancur. Saudara, itulah waktu berakhirnya fungsi bait Allah sebagai tempat kehadiran Allah. Dan berubah bait Allah menjadi kita dan tubuh saudara.
Kita semua jemaat Tuhan adalah bait Allah. Juga kita secara pribadi adalah tempat kehadiran Allah. Kematian Yesus di kayu salib mengubah bait Allah dari sebuah gedung yang megah menjadi tubuh kita semuanya, tubuh saudara dan saya. Allah hadir di dalam diri kita. Allah berbicara di dalam diri kita dan kita bisa menyembah Dia. Kita tidak memerlukan lagi tempat tertentu, lokasi tertentu seperti pada perjanjian yang lama. Tetapi kita dimanapun kita berada hari ini, kitalah pusat penyembahan itu. Kita bisa menyembah Allah kapanpun, kita bisa menyembah Allah dimanapun kita berada. Saya akan bacakan buat saudara Kolose 1 ayat 21-22. Saudara menjadi bait Allah dan Roh Allah tinggal di dalam kamu. Bagaimana Allah bisa hadir di dalam diri kita? Bagaimana Allah bisa terus-menerus hadir di dalam kita? Dia tidak pernah meninggalkan kita untuk sedetik pun. Kolose 1 ayat 21-22, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Saudara dan saya oleh karena korban Yesus sekarang adalah orang-orang yang kudus, tak bercela dan tak bercacat. Oleh karena itu Roh Allah bisa tinggal di dalam kita. Darah Yesus itulah yang membuat kita kudus, yang membuat Allah tinggal di dalam kita, yang membuat kita menjadi bait Allah. Oleh karena itu dengarkan firman Tuhan. Allah selalu ada bersama dengan kita. Dan Allah terus berbicara kepada kita. Dan Allah rindu kita menyembah Dia. Bukan lagi di lokasi tertentu, tapi seluruh hidup kita adalah penyembahan kepada Tuhan. Bait Allah masih dalam perjanjian yang baru adalah tempat Roh Allah, saudara. Roh Allah menuntun seperti tiang awan, tiang api pada perjanjian lama. Saudara, Roh Allah yang di dalam kita itu akan menuntun saudara dan saya. Roh Allah juga mengajar, Roh Allah juga menyembuhkan. Saya akan kutip Roma 8 ayat 11. Bahwa Roh Allah yang tinggal di dalam kita itu dinamis. Roh Allah yang di dalam kita itu aktif bekerja. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh yang diam di dalam kamu. Roh yang di dalam kita itu juga membawa kesembuhan kepada kita. Gereja juga disebut bait Allah. Gereja disebut juga bait Allah. Keduanya bukan gedung, tempat dan lokasi tertentu. Gereja merujuk kepada kumpulan jemaat atau pribadi anak Tuhan. Jadi kita semua adalah gereja, tapi secara pribadi kita ada juga gereja. Sehingga gereja bisa ada di mana-mana. Gereja tidak dibatasi lagi oleh izin. Kenapa? Karena gereja itu saudara dan saya. Saudara bisa ada di marketplace, saudara bisa di dunia pendidikan, gereja bisa hadir di dunia politik, di dunia bisnis. Gereja bisa ada di mana-mana karena saudaralah gereja itu. Oleh itu mari ubah pola pikir seluruh jemaat Tuhan pagi hari ini. Kembali kepada arahan Founding Father GKD, tidak lagi menonjolkan denominasi. Kalau ditanya ketika kita bawa Alkitab ditanya mau kemana, jangan bilang mau ke gereja. Bagaimana mungkin gereja pergi ke gereja? Katakan saja, saya mau beribadah. Seringkali kita menonjolkan, kamu gereja di mana? GKD Bandung Pusat. Dulu kita diajarkan oleh Founding Father kita. Ketika ditanya, kita katakan bahwa saya jemaat Yesus Kristus Tuhan di kota Bandung. Ketika didesak, tapi gerejanya denominasi baru kita jelaskan GKD Bandung Pusat. Mari kita, sehingga kesatuan boleh terbentuk di kota. Dan bagian yang terakhir saya ingin menjelaskan buat saudara. Ada 3 gedung yang dibangun di dunia ini yang paling berharga. Yang mahal harganya. Yang pertama gedung Taipei 101, nilainya 17 triliun. Saudara bayangkan 17 triliun. Gedung tertinggi nomor 2, 509 meter. Kemudian yang kedua adalah Burj Khalifa di Dubai. Biayanya 14,5 miliar. Dan yang ketiga 14 triliun ya. Kemudian yang terakhir adalah Kyoto Station. Dibangun tahun 1997 menghabiskan 12 triliun.
itu gedung-gedung yang termahal. Tapi saya beritahukan, ada pernah gedung yang hari ini mungkin tidak pernah dibayangkan. Ada gedung yang dibangun dengan biaya yang sangat mahal, yaitu Bait Salomo. Berapa nilai gedung yang dibangun oleh Bait Salomo? 157 triliun. Wow, mahal banget. Luar biasa. Yang biaya yang dipakai untuk membangun Bait Allah Salomo 157 triliun. Saudara bisa bayangkan, APBD DKI cuma 88 triliun. APBD Kota Bandung cuma 7,2 triliun. Sedangkan Bait Allah dibangun dengan 157 triliun. Apa yang mau saya sampaikan kepada saudara? Saudara, itu nilainya. Kalau kita mengambil gambaran Bait Allah Salomo, kalau kita pakai nilai biaya yang digunakan, saudara, nilainya 150 triliun. Dan saya percaya nilai saudara sebenarnya lebih dari 150 triliun. Tapi supaya saudara punya gambaran, kalau pakai angka biasanya lebih memahami. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sangat berharga. Karena harganya kalau kita bandingkan dengan Bait Allah Salomo 150 triliun. Saudara, kira-kira harganya seperti itu, walaupun saya yakin lebih dari itu. Karena biaya yang diberi untuk membangun saudara dan saya adalah kematian Yesus di kayu salib. Yang saya yakin lebih dari 150 triliun. Tapi untuk membantu saudara memahami bahwa saudara sangat berharga, mari saudara katakan, saya lebih dari 150 triliun. Oleh karena itu saudara berharga, mulia. Jangan gunakan tubuhmu sembarangan. Jaga dan rawat, karena engkau sangat berharga dan mulia. Dan fungsikan sesuai dengan tujuannya. Tubuh saudara ada Bait Allah untuk memuliakan Allah. Lalu bagaimana penerapannya? Yang pertama, setiap hari serahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita bangun pagi, Tuhan, saya serahkan seluruh hidup saya karena saya Bait-Mu, saya milik-Mu Tuhan. Saya serahkan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, jadikan hidup kita sebagai pusat penyembahan. Jangan lagi gereja pergi ke gereja, jeruk makan jeruk. Saudara adalah gereja. Saudara bisa ada dimanapun. Gereja bisa ada di pasar. Gereja bisa ada di dunia politik. Gereja bisa ada di dunia bisnis. Gereja bisa ada di sekolah-sekolah. Gereja bukan gedung, tapi saudara dan saya. Gereja adalah tempat kehadiran Allah. Oleh karena itu, saudara, mari bersama-sama jadikan pribadimu sebagai pusat penyembahan. Alkitab katakan, Allah mencari penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara adalah orang-orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang ketiga, jagalah telinga dan mata kita dari pencemaran dunia. Karena saudara adalah Bait Allah yang tadi saya sebutkan nilainya sangat begitu mahal, begitu mulia. Oleh karena itu jaga dari pencemaran dunia. Kita harus jaga telinga kita. Kita harus jaga mata kita dari gambar-gambar yang tidak perlu kita lihat. Dari film-film yang kita tidak layak tonton. Kita harus jaga telinga kita dari kabar-kabar buruk. Dari pembicaraan-pembicaraan yang tidak penting. Dari cerita-cerita pornografi. Kita harus jaga. Seperti yang firman Tuhan katakan tadi. Tidak tahukah bahwa tubuh adalah Bait Allah. Oleh karena itu, penerapan yang keempat, jagalah apa yang keluar dari mulut kita. Bait Allah itu pusat penyembahan. Saudara, kalau saudara memenuhi fungsi saudara untuk menyembah Allah setiap hari, maka saya percaya engkau akan mendapatkan firman Tuhan. Ketika engkau mendapatkan firman Tuhan, maka perkataan-perkataan yang keluar dari mulutmu adalah perkataan-perkataan yang membangun dan menyembuhkan, adalah perkataan-perkataan yang memulihkan. Kemudian berhati-hati dalam pergaulan. Saudaraku, jemaat di Korintus rusak karena pergaulan. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam pergaulan. Alkitab katakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Oleh karena itu hati-hati dalam bergaul. Pergaulan punya kuasa untuk mengubahkan. Kalau engkau tidak kuat di dalam Tuhan,
engkau menghindari pergaulan yang akan merusak hidupmu. Yang terakhir, saudara diberkati untuk memberkati. Itulah memuliakan Allah. Ketika orang-orang melihat kehadiran Allah di dalam kita dan melalui kita, maka kita sedang memuliakan Allah. Kisah Obed dan Edom, itu cerita yang luar biasa. Ketika tabut itu disimpan selama 3 bulan di rumah Obed Edom diberkati luar biasa. Kehadiran saudara seharusnya pertama saudara menikmati berkat yang luar biasa dan saudara akan menjadi berkat yang luar biasa. Puji Tuhan, amin. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Saudaraku, dimanapun kau berada, kalau ada di antaramu yang hari ini merasa kurang berharga, mungkin karena pendidikanmu terbatas, mungkin engkau bekerja di tempat yang mungkin tidak dipandang orang, mungkin engkau kuliah yang di tempat yang mungkin bukan favorit, yang tidak masuk hitungan, engkau masuk sekolah mungkin bukan sekolah yang kelasnya masuk yang terbaik. Mungkin engkau merasa bahwa penampilanmu kurang menarik. Tapi hari ini saya ingin beritahukan firman Tuhan bagimu. Engkau berharga, engkau mulia. Engkau berharga, engkau mulia. Mari nikmati firman Tuhan. Mari terima firman Tuhan ini. Bahwa nilaimu di hadapan Allah begitu tinggi. Kalau pakai hitungan lebih dari 150 triliun. Dan saya yakin lebih daripada itu. Oleh karena itu, mari mulai hari ini berdirilah tegap. Engkau meyakini bahwa engkau bait Allah yang begitu berharga dan mulia. Dan kehadiran Allah ada padamu untuk menuntunmu, untuk menolongmu dalam setiap kesempatan. Sehingga engkau mengalami berkat yang luar biasa. Dan engkau juga akan menjadi berkat yang luar biasa dimanapun engkau berada. Dimanapun engkau ditempatkan Tuhan, kehadiranmu akan menjadi berkat. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bait Allah dan kami mau memuliakan Allah. Kami rindu Tuhan kehadiran-Mu nyata di dalam kami dan melalui kami. Kami rindu orang-orang yang tinggal bersama kami melihat kehadiran-Mu dan diberkati. Kami rindu Tuhan, kami rindu pada masa musim yang baru ini Tuhan. Kehadiran-Mu semakin nyata. Kehadiran Allah yang tidak terbatas itu semakin nyata dalam hidup kami. Bukan dalam hidup kami. Kami rindu kehadiran Allah yang luar biasa itu, yang tidak terbatas itu juga boleh mengalir melalui hidup kami. Sehingga banyak orang Tuhan diberkati melalui kehidupan kami. Oleh itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan. Dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, mujizat Allah nyata bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu, menyinari engkau dengan kasih-Nya, memberikan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dia sudah mati supaya engkau hidup. Terimalah berkat kebangkitan mengalir atas hidupmu. Engkau bangkit, engkau mengalami terobosan. Dia sudah menderita oleh bilur-bilurnya, engkau disembuhkan. Terimalah berkat kesembuhan. Terimalah berkat pemulihan. Dia sudah menjadi miskin supaya engkau kaya. Diberkati pekerjaanmu, usahamu. Dibuatnya anak-anakku berhasil dalam pendidikanmu. Turunlah seluruh berkat ini atas hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama katakan seluruh bait Tuhan. Amin. Laporan C3 tanggal 8 Juli 2020. Kondisi keuangan. Telah menerima bantuan dana dari 108 donatur sebesar Rp147.851.927. Dana yang telah dikeluarkan sebesar Rp147.684.925.
serta dana yang masih tersisa sebesar Rp167.002. Kegiatan yang telah dilakukan yaitu menyalurkan vitamin untuk 71 pelajar di Papua. Berhubung gerakan ini masih berlanjut, maka bagi Bapak, Ibu, Saudara, atau Saudari yang tergerak untuk mendukung gerakan C3 ini dapat menyalurkannya melalui informasi yang tertera. Serta untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi informasi yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat Tuhan, Anda dapat mengikuti aktivitas digital GKKD BP dengan follow dan subscribe akun-akun di bawah ini. Ada Instagram dan YouTube untuk visual, audio, dan foto, serta Anda dapat juga mengakses akun Spotify GKKD Bandung Pusat untuk dapat mengikuti versi audio seperti khotbah dan yang lainnya. Dan khusus untuk aktivitas yang lain seperti event terdekat, bahan-bahan renungan, saat teduh, dan konten-konten lainnya, jemaat Tuhan dapat mengikuti dengan menginstal di Play Store aplikasi My Home GKKD BP. Dengan demikian, Anda dapat selalu terkoneksi dengan gereja secara digital setiap saat. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselangi bagiku. Sungguh indah
Inilah kerinduan kami Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sembah Dia di tempat maha kudusnya. Haleluya. Dia pribadi yang dekat, Dia yang mampu memulihkan. Oh haleluya. Oh Yesus, sembah Dia lebih dalam lagi, dalam tahta maha kudusnya. Haleluya. Oh,
sana.